kitab Wahyu adalah surat teguran bagi semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Kalau mau. Nah, disinilah bagaimana sikap kita. Menerima Injil, harus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Menerima surat penggembalaan, 21 surat-surat penggembalaan, ya, mulai dari Roma sampai kitab Judas. Itu 21. Itu untuk membentuk kita memiliki kuasa seperti Yesus, kuasa kebangkitan. Ini, jadi bukan asal-asal begitu saja, saudaraku. Makanya kita harus benar-benar belajar. Dan harus minta Roh Kudus memimpin kita untuk bisa mengerti. Bahkan dikuatkan untuk bisa menerima, saudaraku. Jangan seperti Judas, bukan tambah baik, malah dia tambah nggak karu-karuan. Kalau bahasa Batak, manutul lomo. Dah mau berubah, gak mau dibilangi. Saul juga begitu, benar-benar. Nanti juga dalam minggu ajarkan lagi nih. Iya. Satu yang luar biasa, Daud rendah hati. Amin. Kalau ditegur langsung, Tuhan, basuhlah saya dengan hisap. Saya sudah berdosa. Tidak ada sedikit pun melawan. Haleluya. Ini kalau tertegur dosanya pada marah. Yang mau diberkati Tuhan tidak boleh. Haleluya. Harus rendah hati. Marta ditegur, kenapa? Kamu cuma sibuk ini. Semua saudaraku kalau ditegur harus bersikap seperti Raja Daud. Biar diberkati Tuhan. Kita ini harus siap ditegur semua ini. Muka-mukanya juga nanti jadi semua bagus, saudaraku. Yang keribut-keribut aja bisa jadi lurus nanti. Karena sudah lihat nggak ada orang yang sudah melawan itu, mukanya mengerjit itu kayak apa itu? Saya kurang sehat sedikit, jadi ya begitulah. Nah, saudara-saudaraku ya, jadi disitulah inti untuk bisa menjadi gereja yang bisa bangkit dari kematian dan gereja yang bisa terangkat, menerima firman penginjilan, menerima firman pendewasaan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kuasa seperti yang ada pada Yesus. Untuk kita nanti bisa naik. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang ikut terangkat nanti bukan hanya karena masuk gereja, bukan. Bukan terdaftar di gereja, iya boleh terdaftar di gereja. Tapi kalau untuk terangkat, ini harus terjadi. Juga kita mengingat bagaimana Yesus naik. Tapi saudara-saudaraku, bagi kita bukan hanya mengingat, bukan hanya merayakan, tapi harus meyakini bahwa hal yang sama itu nanti terjadi bagi kita. Jadi kita juga akan naik juga. Kalau kita baca pertama tentang Yesus naik ke surga, kita mau baca ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 mulai 9, saya baca duluan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini angkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Saudara-saudaraku, ini kita sudah membaca ini tentang Yesus sesudah dia bangkit, dia menyatakan dirinya 40 hari di bumi ini, baru sesudah itu inilah kejadiannya apa yang kita sudah baca itu. Dia terangkat dan naik. Saudara-saudaraku, itu adalah suatu menunjuk lambang kemenangan yang luar biasa, mengalahkan maut, mengalahkan tarikan dunia, dan menunjukkan itu hanya kuasa Tuhan. Yesus naik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Yesus naik, yaitu sudah, ya memang dia Tuhan ya, tapi yang kita harus perhatikan juga adalah bagaimana terhadap manusia. Mari saya mau mengajak kita membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya mau baca dulu bagi kita ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini Yesus turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah ini saudara-saudaraku, seperti Yesus naik, terangkat, nanti umat Tuhan juga terangkat. Kita, kalau dipersiapkan sekarang, saya yakin kita semua akan mengalami hal yang sama. Iya, sebab pada waktu diberi, tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku. Pengangkatan adalah merupakan yang menjadikan kita semuanya nanti bersama-sama dengan Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku, saya mau lebih kita mendalami Yesus yang naik itu
setelah dia membuktikan bahwa dia juga tidak bisa ditahan oleh bumi, dia bangkit dari kematian. Ini baru nanti naik jadi bangkit, tidak bisa dikuasai bumi. Ini saudara-saudaraku, umat Tuhan ataupun gereja Tuhan, ya. Masalah organisasi ya itu terserah, tapi yang saya maksud di sini benar-benar umat Tuhan. Kiranya kita semua ada di dalamnya. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau Yesus tidak dikuasai oleh tarikan bumi, kita juga, saudara-saudaraku, harus sama juga. Karena di sini ya saya baca ulang. Ini pertengahan ayat 16. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau Yesus bangkit dari kubur, nanti umat-umat Tuhan yang sempat meninggal itu juga bangkit, tapi hanya yang ada di dalam Kristus, bukan semua. Iya, jadi ini kita perhatikan di sini. Di pertengahan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini pertamanya ini Yesus turun dari surga, itu meninggalkan surga, dan tidak ada lagi bacaannya dia naik lagi ke situ, tidak. Nah, kalau dalam ayat ini sudah enggak lagi. Nanti justru kita semua bersama-sama dengan Tuhan, yang mati dalam Tuhan itu bangkit, kita yang hidup kalau sudah menerima firman pertobatan, penginjilan, berubah menjadi baru, firman, surat-surat. Makanya 5 atau 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kepada semua. Baru surat-surat penggembalaan, surat-surat pendewasaan, surat-surat peningkatan rohani. Dan kalau ini benar-benar diterima, nanti harus menerima lagi surat teguran. Itu yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Penginjilan buat semua manusia. Tapi kalau surat Wahyu, banyak tidak memperhatikan. Itu hanya surat teguran. Daud kalau salah ditegur. Salomo kalau salah ditegur. Harun kalau salah ditegur. Kitab Wahyu adalah surat teguran bagi semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, kalau mau. Nah, disinilah bagaimana sikap kita menerima Injil. Harus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Menerima surat penggembalaan, 21 surat-surat penggembalaan, ya, mulai dari Roma sampai kitab Judas, itu 21. Itu untuk membentuk kita memiliki kuasa seperti Yesus, kuasa kebangkitan. Ini jadi bukan asal-asal begitu saja, saudaraku. Makanya kita harus benar-benar belajar dan harus minta Roh Kudus memimpin kita untuk bisa mengerti, bahkan dikuatkan untuk bisa menerima, saudaraku. Jangan seperti Judas, bukan tambah baik, malah dia tambah enggak karu-karuan. Kalau bahasa Batak, manutul lomo. Dah mau berubah, gak mau dibilangi,
Saul juga begitu. Benar apa enggak? Nah, ini juga dalam minggu ajarkan lagi nih. Iya. Satu yang luar biasa. Daud rendah hati. Amin. Kalau ditegur langsung, Tuhan, basuhlah saya dengan hisop. Saya sudah berdosa. Tidak ada sedikit pun melawan. Haleluya. Ini kalau tertegur dosanya pada marah. Yang mau diberkati Tuhan tidak boleh. Haleluya. Harus rendah hati. Marta ditegur kenapa? Kamu cuma sibuk ini. Semua saudaraku kalau ditegur harus bersikap seperti Raja Daud. Biar diberkati Tuhan. Kita ini harus siap ditegur semua ini. Muka-mukanya juga nanti jadi semua bagus saudaraku. Yang keribut-keribut aja bisa jadi lurus nanti. Karena saya lihat nggak ada orang yang sedang melawan itu mukanya mengerjit itu kayak apa itu? Saya kurang sehat sedikit jadi ya begitulah. Nah, saudara-saudaraku ya, jadi disitulah inti untuk bisa menjadi gereja yang bisa bangkit dari kematian dan gereja yang bisa terangkat, menerima firman penginjilan, menerima firman pendewasaan, supaya apa? Supaya kita mengalami kuasa seperti yang ada pada Yesus, untuk kita nanti bisa naik. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang ikut terangkat nanti bukan hanya karena masuk gereja, bukan terdaftar di gereja. Iya boleh terdaftar di gereja, tapi kalau untuk terangkat ini harus terjadi. Nah, mari saya baca Efesus pasal yang keempat. Ayat 11. Dan ialah, artinya Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kita kebaktian ini, saudaraku, ini ada di dalamnya seperti ini. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Haleluya. Ini kita harus semakin terus dilengkapi. Kenapa disebut orang kudus? Yang sudah menerima Injil, sudah bertobat, tapi masih banyak kekurangan. Masih mungkin mudah marah, masih mungkin tanpa disadari langsung datang dengki, iri, ya segala macam. Gak terima kalau saudaranya maju, gak terima saudaranya terberkati. Tapi kalau kita lihat saudara kita maju, ikut bersukacita. Kalau kita lihat saudara kita diberkati, ikut bersukacita. Tinggal nyanyi. Nabi hukum tudongan lewat Nabi. Kalau disempat kita marah-marah, nggak dapat apa-apa. Jadi harus senang biar saudara kita diberkati Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Baru nyanyi. Nyanyinya apa? Nabi lewat tudongan. Karena sudah damai hatinya kan. Kalau marah-marah dulu, baju semua dia dosa hancur. Ya, enggak sempat lagi. Ya, itu bahasa tobat saudaraku ya. Jadi banyak orang begitu. Kalau dia lihat saudaranya maju, diusahakan bagaimana kehancurannya. Tapi kalau kita sudah ikut bersyukur, sudah tinggal minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati dia, berkati juga saya Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi itu kita begitu saudaraku. Jangan iri, jangan dengki, apapun berkat saudara-saudara kita itu. Jadi kalau kita rindu ya tinggal nyanyi itu. Tapi nyanyian doa itu saudaraku. Ya, jadi saudara-saudara yang kasih harus menerima firman
penginjilan untuk bertobat, firman pendewasaan, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya bisa kita nanti naik terangkat. Haleluya. Karena kalau Yesus itu terangkat, gereja juga harus begitu. Gak salah-salah, saudaraku. Enak-enakannya Kristen semaunya nanti ibu terangkat. Tidak bisa. Yesus saja semua. Dari awal semua dikerjakan. Taat hingga sampai mati. Baru nanti dia bangkit. Haleluya. Baru nanti dia naik. Terangkat. Haleluya. Gereja juga begitu. Jadi kita ini dalam penggembalaan harus ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Haleluya. Sama semua saudaraku. Tidak boleh dikurang-kurangi. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya terus kita ini. Bila bisa saudaraku. Setiap perkataan pengajaran itu. Jangan tinggalkan. Nanti ditegur seperti Marta. Marta. Kamu terlalu sibuk dalam banyak hal. Cuma berapa yang perlu? Satu aja ya. Satu apa 5? Satu. Apa itu? Maria sudah mengambil. Karena Maria duduk tenang, mendengar terus Yesus Kristus. Haleluya. Di mana itu tertulis? Lukas 10 ya. Mau dibaca ya? Ya udah baca, tidak boleh tak. Oke. Siapa yang baca nih? Lukas 10 ayat 10 juga ya. Cobalah bacalah. 38 ayo. Siapapun bolehlah. Ayat 38. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sudah menerima, terus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Iya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Iya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya. Amin. Mereka dua menerima Yesus apa enggak? Marta menerima juga. Maria juga. Tapi masih berbeda dua-duanya. Satu yang dipuji Tuhan, satu yang ditegur. Karena yang satu itu hanya di dalam fisik saja, tidak hal yang rohani. Lah, banyak orang ke gereja juga bukan karena yang rohani, saudaraku. Kita semua sudah yang rohani. Haleluya. Iya, harus semakin nyata. Apa saya datang ke gereja? Apalagi kalau cuma lihat kesalahan orang, sudah keterlaluan. Sedangkan menerima Yesus dengan hanya fisik saja itu pun ditegur. Tapi harus berserah supaya bisa masuk dalam kodrat ilahi. Harus ini saudaraku, firman penggembalaan dari Yesus langsung. Ya, jadi kalau ditegur jangan marah. Harus senang. Setiap yang ditegur marah, hilang, hancur lebur. Siapa yang ditegur hancur lebur? Saul. Malah melawan, tambah keras hatinya. Jadi yang lembut ditegur siapa? Daud. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi Daud itu langsung, Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan. Memang aku ini masih banyak kelemahan. Itu saudaraku. Marumut-umut.
Khotbah juga cuma tegur. Firman harus ada dalam 3. Penginjilan untuk menarik orang dan memberitahukan kasih Allah yang sangat besar hanya ya dengan karunia Allah, bukan dari perbuatan kita. Supaya nyata betapa tinggi, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Allah. Itu tanpa perbuatan. Haleluya. Yang sakit langsung disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan. 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Tapi kalau hanya itu saja, nggak ditingkatkan, nanti Yesus datang lagi, langsung ditegur lagi. Kamu datang ikut saya hanya karena kamu kenyang makan. Kamu datang ikut saya hanya karena kamu melihat mujizat. Ya, jadi harus tingkatkan, harus yang untuk mendapat kerajaan surga. Makanya Marta juga, Marta, kamu banyak sibuk ini itu. Kita masih kenain nggak? Ada kena di situ? Banyak. Iya. Sebenarnya, jadi kita ini saudaraku harus tingkatkan. Kalau mau terangkat nanti harus sampai menerima juga, suka, senang dengan firman teguran. Karena surat Wahyu adalah mempersiapkan supaya semua tidak ada lagi cacat celah. Jadi semua ditegur. Aku tahu hidupmu, aku tahu perbuatanmu, aku tahu kasihmu. Semua Tuhan tahu. Jadi apa yang masih kurang, kita ditegur. Dan kalau kita ditegur, saudaraku, jangan marah-marah. Buktikan, jangan marah kalau mendapat teguran. Itu buktinya kita dikasihi oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-6, yang firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tahu anak gampang? Anak haram. Tapi kita bukan anak haram. Kalau menerima teguran, berubah, bertobat, tambah baik. Dan itu menjadikan hati yang rendah. Nah, ini semua harus kita sudah mulai, saudaraku. Jadi jemaat Maranatha ini harus mukanya itu gak pun dibeda, kita sudah bagus sendiri. Kerut-kerutnya sudah jadi hilang. Karena kalau saudaraku, kalau yang banyak kerut-kerutnya itu biasanya itu gak mau ditegur dan suka marah, suka berantem. Kalau orang yang marah-marah bersinar juga mukanya. Nah, tapi kalau anak-anak yang ada kuasa Tuhan, bersinar-sinar mukanya. Kalau nyanyi di depan, mantap. Semua harus begitu, saudaraku. Duduk dengan firman, karena terarah kepada Tuhan. Cantik-cantik semua, karena Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku. Yang tua juga jadi tambah muda. Iya. Kalau dalam Tuhan benar-benar begitu kok. Itu firman Tuhan. Makanya orang yang benar di dalam Tuhan, ya, biarpun umurnya tua, tapi sehat. Orang yang ditanam di bait Allah selalu terarah kepada Allah. Dia sehat, gemuk, dan tetap berbuah-buah. Itu dalam Mazmur 92 itu. Tidak usah kita baca ya. Tidak usah. Ini saudaraku. Itu sebabnya. Ya, mari lanjut. Tadi belum 9 ya. Tadi belum 9.
Ya udah baca lagi. Ayat yang ke 9. 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, Iya, terus. supaya kita boleh hidup? Sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya, supaya nanti bisa terangkat. Haleluya. Haleluya. Jadi yang terangkat itu harus rendah hati kalau ditegur. Amin. Iya ini. Jadi tadi ayat berapa kita? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Jadi begini Pak Siagian, ini Hatta Batak ini, aku juga pintar Hatta Batak. Lamot tadi begu, risi. Jangan pikir aku nggak pintar. Tahu apa itu artinya yo? Jadi caranya setan itu seperti enak-enak tapi untuk membinasakan. Kalau nggak pintar iblis begitu nggak bisa merayu si Adam dan si Hawa. Haleluya. Makanya begitu. Katanya setan itu ajaran palsu itu semua enak-enak. Ajaran yang benar itu sakit. Tapi situlah anak Tuhan yang diberkati atau tidak. Kalau yang diberkati nggak mau sakit hati. Haleluya. Itu, ini belum apa-apa udah lari. Iya. Nggak bisa nanti ditingkatkan lagi. Ya begitu-begitu saja. Nanti ke sana lari lagi dari sana. Nah, ada teguran sedikit, lari lagi ke sana. Akhirnya tukang jalan-jalan, beridar-idar ke sana. Apa itu namanya? Kalau suka beridar-idar. Iya. Waktu Tuhan menegur iblis. Dari mana kamu iblis? Dia bilang apa? Dari. Jadi kita saudaraku harus tergembala. Ini habis surat penggembalaan siap ditegur. Amin. Dan juga kitab Wahyu itu bukan untuk umum, tapi untuk orang-orang yang di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita sudah baca Wahyu Allah atau Wahyu Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Coba baca. Begitu, jadi cara bacanya itu harus tenang-tenang, santai, harus benar-benar. Coba pelan-pelan baca. Wahyu 1. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Wahyu Yesus Kristus yang diberikan oleh. Ayo baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi wahyu ini ditunjukkan kepada siapa? Hamba-hamba Tuhan. Iya. Siapa itu? Adalah mereka yang sudah bertobat, yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima firman penggembalaan. Itu hamba-hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan juga ini. Haleluya. Loh iya dong. Hamba Tuhan bukan harus pendeta. Haleluya. Ya pendeta. Tapi kita ini semua hamba Tuhan. Amin. Maria bilang, aku adalah hamba Tuhan. Iya, kita ini semua hamba Tuhan. Kalau hamba setan, ya beda lagi. Itulah. Ya, gosip, iri, dengki. Kerjanya apa? Membinasakan dan membunuh dan membinasakan. Jadi makanya kita harus seperti Yesus. Orang berdosa saja dikasihi oleh Yesus. Yesus datang mati, datang ke dunia dan mati bersalib untuk menebus orang yang berdosa. Emang ada tertulis? Ya ada dong dalam Roma.
Ya udah, kita baca lah, biar semua kita lihat. Jadi semuanya kita nanti biarpun orang salah, jangan langsung di justice. Di just ya. Kalau justice apa itu sudah? Di hakim ya. Nah, ya udah. Tapi kita tidak begitu. Ayat Roma 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kapan Kristus mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Jadi ada dosanya jangan langsung dijauhi, nggak usah langsung dimarah-marahin. Nggak boleh begitu. Belum kita doain, nanti Tuhan bilang, kamu udah doain. Ditanya juga ya itu nanti. Tapi kita kadang nggak sadar, pokoknya udah langsung marah-marah deh. Walau begitu jahat, dah boleh. Jangan temanin dia, digituin lagi. Jangan malah dikucilkan. Ya. Ayat yang ke-6, 7. Ya. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Orang mana? Orang durhaka. Durhaka. Jadi nakal itu jangan temalin, jangan begitu. Beda. Cara anak Tuhan dengan cara yang bukan anak Tuhan beda. Apapun itu jangan langsung dikucilkan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Iya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. terus Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. ya, inilah kasih mula-mula. Amin. Jadi jemaat di Efesus disampaikan surat oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, untuk betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Allah. Ya ini, sampai pun orang berdosa, sampai pun orang lemah, itu betapa dalamnya. Kalau mengasihi orang-orang yang mungkin akan bantu kita, yang ngasih duit ke kita, ya itu gampang. Tapi itu namanya kasih apa itu? Eros apa apa? Ya, ada kalanya itu, ya, si soli-soli. Orang mengalihan apa? Udah aku sih. Makanya kadang-kadang, iya, timbal balik. Makanya kadang-kadang ditulis sih, sedih itu Pak Ngaibah. Nung si halai bikin pesta dibayar musim saya si soli-soli. Dari kalau kasih Tuhan tanpa pamrih luar biasa. Betapa dalamnya, betapa besarnya. Mau baca itu juga boleh, Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ya. Ya. Yang firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Dari surga tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Datang ke dunia mati tersalib. Datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk menjadi tebusan bagi orang yang berdosa. Itulah betapa dalamnya. Dan inilah kasih yang diajarkan kepada jemaat di Efesus. Dan itu Tuhan berikan
gratis. Haleluya. Tidak dibayar dan tidak dituntut perbuatan kita untuk itu. Sehingga Efesus 2 ayat yang ke-8 terus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kasih Allah yang sangat besar itu harus kita hayati, harus kita mengerti, dan harus kita terima. Amin. Iya. Nah, ini baru hamba-hamba Tuhan. Tapi masih terus penggembalaan itu kita harus sampai dibawa kepada tadi ayat 4, nanti para rasul, para nabi, apa semuanya, supaya kita semua sampai kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh. Harus itu tingkatannya. Baru nanti kita Wahyu surat koreksi, surat teguran. Ini saudaraku, ya. Jadi itu kedewasaan rohani situ. Kalau pertamanya, ya ikutlah Tuhan, nanti kamu disembuhkan. Amin. Ya itu kita harus pergi menginjil. Ikut Tuhan, nanti kamu diberkati. Tapi kalau begitu kita sekarang, hanya itu yang menjadi sasaran kita, nggak masuk surga kita. Harus masuk dalam surat penggembalaan. Haleluya. Habis itu nanti surat penggembalaan. Kalau kita sudah hamba-hamba Tuhan, harus terima surat teguran. Haleluya. Haleluya. Ini makanya 7 jemaat itulah hamba-hamba Tuhan. Dan nanti 7 jemaat itu menjadi contoh bagi seluruh dunia. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi gereja yang terangkat sudah mengalami, ditanggalkan semua yang menghalangi tidak bisa terangkat. Itulah semua kekurangan-kekurangan itu semua, saudaraku. Dan kita sudah sampai kepada mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini nanti kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini baru terangkat, saudaraku. Itu sebabnya 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Kalau tidak di dalam Kristus, nanti tidak bisa bangkit dan tidak bisa diubahkan. Tapi orang yang mati dalam Kristus itu bangkit. Seperti Yesus bangkit, yang mati dalam Kristus bangkit juga. Kita yang hidup, yang sudah diubah oleh firman. Mulai firman penggembalaan, penginjilan, penggembalaan sampai teguran. Ini nanti tubuh kita ini langsung bisa diubah oleh Tuhan. Kalau belum menerima Injil, belum menerima surat penggembalaan, surat teguran, tidak bisa diubah. Bagaimana bisa diubah? Tidak ada waktunya untuk itu. Itu sebabnya, saudaraku, sibukkan diri. Haleluya. Jangan seperti Marta, sibuk diri hanya di dalam hal-hal jasmani. Amin, saudaraku. Harus benar-benar, ya. Kita ini, saudaraku, praktek. Nanti lihatlah, banyak nanti kita alami mujizat. Biasanya kita harus masak nasi, ya kan? Kalau kita sibuk dalam Tuhan, bisa-bisa nanti ada orang datang. Aku disuruh Tuhan ke sini, ngapain? Antar makanan. Udah. Gak usah kita masak nasi, sudah ada makanan. Haleluya. Itu namanya mujizat. Tidak ada yang mustahil, saudaraku.
Mana tahu nanti ada kejadian langsung gitu. Kalau mudah-mudahan sibuk dalam Tuhan, ada langsung berkat-berkat bagi dia. Dan ada yang mustahil. Haleluya. Saya yakin. Sudah yakin? Amin. Iya, saudara-saudaraku. Jadi ini harus benar-benar di dalam koridornya. Nggak bisa mungkin langsung kita bisa begitu-begitu saja. Itu iman yang tanpa dasar. Harus sesuai dengan firman. Itu sebabnya untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Haleluya. Seringkali banyak iman orang tanpa pengetahuan yang benar. Hanya iman yang kosong. Tapi kita bukan iman yang kosong. Dengan pengetahuan firman yang benar. Ini sebabnya doakan saudaraku. Setiap kita ibadah harus firman yang benar. Yang benar-benar dari Tuhan. Bukan hanya teologi. Apalagi tafsir. Menurut si ini. Harus firman yang menerangkan firman. Amin. Nggak salah saudaraku. Nah kita ini semua kan harus dilihat ada sambungannya. Oh rupanya dari sini. Kalau kita sudah pintar begitu saudaraku, sama seperti dengan barang-barang COD, semua digabung sini. Tapi karena kita ngerti, wah diatur sini, jadilah mau tempat tidur, mau lemari, mau kursi goyang. Ini saudaraku semua dengan pengertian. Jadi kalau kita mau terangkan harus pengertian tentang pengangkatan. Haleluya saudaraku. Dan kalau berkat jasmani, berkat rohani sudah kita dapatkan, jasmani juga gampang. Makanya yang enak saja kita bisa langsung ngomong ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari iman kita sudah berdasarkan pengetahuan yang benar tentang bagaimana gereja yang terangkat. Gak ada lagi yang mengikat dia. Satu lembar benang pun gak ada yang mengikat dia. Bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Oleh firman yang membebaskan kita. Oleh firman penggembalaan. Oleh firman teguran dari Tuhan. Mari saudara-saudaraku, itu perjalanan rohani kita. Jadi mulai dari 4 Injil, kalau Kisah Rasul itu adalah pengalaman sejarah dari pekerjaan Injil. Baru Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, apalagi 1 Petrus, 2 Petrus, Yakobus dulu, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, baru terakhir Judas. Nah, kalau surat-surat itu berapa tadi saya bilang? 21. Mulai dari Roma itu 21. Jadi 4 Injil, 1 sejarah, itu Kisah Rasul, 21 surat-surat, baru 1 ya pengetahuan tentang yang akan datang. Tapi bagi kita yang harus kita laksanakan adalah surat teguran supaya kita kuat menghadapi. Wahyu pasal yang ke 17 adalah perempuan Babel yang penuh dengan segala kenajisan. Kita menang. Haleluya. Karena kita sudah kuat dalam firman Injil, firman pengajaran, dan firman teguran. Baru Wahyu pasal 18 kita gak terlibat lagi di situ. Segala kekayaan dunia, segala
apa saja pun kesenangan dunia, dan itu hanya dalam 1 jam hancur lebur. Ini saudaraku, tapi itulah kalau kita sudah dilengkapi dengan firman ini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita semua akan menang. Dan kita naik dulu ke udara, baru pasal 19, pertemuan di udara, pesta nikah anak domba Allah. Haleluya. Baru habis itu Wahyu 20, turun orang-orang kudus dengan Yesus, turun masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu iblis dibakar di situ, dan anak-anak Tuhan naik kemana? Ke Yerusalem baru. Disitulah kita kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.